Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Siksan dengan NIM 19040303141. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rasio aktivitas dan juga rasio profitabilitas. Nah, di mana di sini saya ambil contoh kasus pada PT Indofood Tbk. Nah, langsung saja kita masuk kepada rasio yang pertama, yakni rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas itu adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan itu mampu mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan. Nah, dalam rasio aktivitas ini itu terbagi dua, yakni yang pertama adalah perputaran persediaan, di mana perputaran persediaan itu dirumuskan dengan penjualan dikali 1 per persediaan, dan yang kedua adalah perputaran aset tetap, di mana perputaran aset tetap ini dirumuskan dengan penjualan dikali 1 per aset total bersih. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan contoh dari dua perputaran dalam rasio aktivitas. Jadi yang pertama itu adalah rasio persediaan. Nah, di mana rasio persediaan itu sudah tadi dijelaskan bahwa rumusnya itu adalah rasio persediaan sama dengan penjualan per unit dibagi dengan persediaan. Nah, di sini saya ambil contoh pada PT Indofood pada tahun 2018 itu penjualannya itu adalah sebesar 73.394,728 dibagi dengan persediaannya itu, di mana persediaannya adalah sebesar 11.644 per 156. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil adalah sebesar 6,3 kali. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat dari tahun 2018 hingga ke 2020 seperti apa penjualannya, seperti apa persediaannya juga, dan perputaran persediaannya itu bagaimana. Nah, kemudian kita lanjut kepada yang kedua, perputaran aset tetap. Nah, ini juga tadi sudah saya katakan bahwa rumus dari perputaran aset tetap ini adalah perputaran aset tetap itu sama dengan penjualan per unit dibagi dengan aset total bersih. Nah, di sini saya berikan contoh lagi di mana perputaran aset tetap pada PT Indofood pada tahun 2018. Nah, di mana penjualannya itu sebesar 73.394,278, itu dibagi dengan aset total bersih, di mana aset total bersihnya itu adalah sebesar 33.272,618. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil adalah 2,20 atau 2,2 kali. Di sini saya juga gambarkan sedikit dari tahun 2018 ke tahun 2020. Nah, di situ ada penjualannya, aset tetap, dan juga perputaran persediaan. Oke, lanjut ke teman-teman pada rasio kedua, yakni rasio profitabilitas. Nah, di sini juga saya ambil pada PT Indofood Tbk, di mana rasio profitabilitas itu adalah kemampuan modal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di mana ada rumus yang di dalamnya, ada dua rumus dalamnya, yakni yang pertama itulah return on investment, di mana rumusnya itu adalah return on investment itu sama dengan laba bersih setelah pajak dikali 100% per total aktiva. Nah, itu contohnya itu pada tahun 2018 di PT Indofood Tbk itu return on investment-nya itu adalah laba bersih setelah pajaknya itu adalah 4.661.851 per total aktivanya itu, di mana total aktivanya itu adalah 96.537,796, itu dikali dengan 100%, sehingga kita mendapatkan hasil adalah 5,14%. Nah, di mana return on investment
dari PT Indofood ini ada beberapa, saya jabarkan ada 3 tahun, mana di situ ROI-nya itu pada tahun 2018 adalah sebesar 5,14 kali, kemudian di tahun 2019 adalah 6,13 kali, dan di tahun 2020 itu sebesar 5,36 kali. Nah, kemudian itu dalam rasio profitabilitas juga itu terdapat ada yang namanya ROE atau return on equity, di mana rumusnya itu adalah ROE sama dengan laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham dikali dengan 100%. Nah, contohnya itu di PT Indofood pada tahun 2018 itu laba bersih setelah pajaknya itu adalah sebesar 4.961.851. Itu dibagi dengan ekuitas pemegang saham, di mana ekuitas pemegang saham ini itu sebesar 49.916,8. Itu dikali dengan 100%, sehingga kita mendapatkan hasil 9,49%. Nah, di sini ada ROE juga, ada 3 tahun yang saya ambil kembali. ROE di PT Indofood Tbk itu pada tahun 2018 kita sendiri tadi sudah hitung adalah sebesar 9,94 kali. Kemudian di 2019 itu adalah sebesar 10,89 kali. Kemudian pada tahun 2020 itu sebesar 11,06 kali. Nah, di mana di sini kita bisa lihat setiap tahun itu ROE atau pendapatannya itu bertambah seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.